Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Amsawijaya Hakim, NIM 190-2016-039, kelas HKI A3, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang, akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang yang pertama, sejarah pembentukan UUD 1945, yang kedua, sejarah peralihan ke UUD RIS 1949, yang ketiga, sejarah peralihan ke UUD S 1950, yang keempat, sejarah kembalinya berlakunya UUD 1945, yang kelima, atau yang terakhir, diberlakukannya amandemen UUD 1945. Langsung saja ya. Yang pertama, sejarah terbentuknya UUD 1945. Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang ia dinama Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dijalankannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian pengesahan UUD 1945 ditetapkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan tersebut disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperlukan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan kemudian tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua berlakunya UUD 1945, yaitu yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan memperjuangkan kemerdekaannya. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensil atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. Kemudian yang ketiga, berlakunya Konstitusi RIS 1949 yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi, yaitu negara yang memiliki di dalamnya terdiri dari negara bagian-bagian, dan bagian-bagian negara-negara tersebut memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurusi urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Terus yang selanjutnya adalah periode UUD 1950 yang terjadi pada tanggal
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi liberal yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Masing-masing partai lebih mementingkan kepentingan politik atau golongannya. Setelah negara Republik Indonesia dengan ODS-nya dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa ODS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah periode kembalinya UUD atau periode kembalinya ke UUD 1945 yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1999 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1999 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1999 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan UUD sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini pula terdapat berbagai penyimpangan, yaitu diantaranya adalah Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah periode 1945 pada masa Orde Baru yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1999. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru juga, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral di antara melalui sejumlah peraturan. Yang pertama yaitu ketetapan MPR nomor 1 /MPR /1993 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 /MPR /1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 /MPR /1983. Terus yang selanjutnya periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Kemudian yang terakhir periode perubahan UUD 1945. Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah diberlakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan tersebut antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas
sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan tersebut adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditentukan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR, yaitu amandemen yang pertama pada sidang umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen yang kedua sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen yang ketiga sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Terus yang terakhir amandemen yang keempat sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Itulah penjelasan materi tentang yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.